Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Tarka Lumpur 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Nah, di sini kami mengambil judul perbandingan kinerja portofolio yang dibentuk dengan single index model pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks IDX BUMN 20 dan Infobank 15 tahun 2017 sampai 2021. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan di mana yang pertama yaitu pasar modal. Seperti yang kita ketahui, keberadaan pasar modal di Indonesia berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena baik investor maupun pelaku usaha membutuhkan tempat untuk menghubungkan kedua kepentingan tersebut. Bagi investor, pasar modal merupakan sarana untuk berinvestasi pada produk-produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing produk. Sedangkan bagi perusahaan, fungsi pasar modal ialah untuk mendapat dana dari investor dalam pengembangan bisnis, ekspansi, tambahan modal tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, di sini pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun instansi pemerintah melalui perdagangan produk keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, waran, REIT, dan reksadana, serta berbagai produk derivatif seperti opsi, futures, dan lain-lain. Yang kedua, investor. Investor cenderung lebih memilih berinvestasi di pasar modal karena merupakan investasi jangka panjang. Pasar modal di Indonesia dikendalikan langsung oleh BI atau Bursa Efek Indonesia atau IDX, Indonesia Stock Exchange. Nah, perkembangan pasar modal di Indonesia dapat terlihat dari indikator pertumbuhan indeks itu sendiri. Nah, nama untuk indeks Indonesia sendiri adalah Jakarta Composite Index atau GCI atau indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG memperlihatkan indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham keseluruhan emiten yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya diversifikasi investasi. Perusahaan dari sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan adalah salah satu indikator yang menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Investor dapat melihat saham-saham apa saja yang masuk dalam indeks sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa harga saham mudah dalam berfluktuasi diakibatkan oleh kondisi perekonomian global, sehingga investor perlu melakukan analisis sebelum memilih saham untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian. Nah, mengembangkan portofolio optimal adalah salah satu cara untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan pengembalian melalui diversifikasi investasi. Kemudian selanjutnya yaitu portofolio optimal, di mana portofolio itu merupakan suatu kumpulan aset keuangan dalam suatu unit yang dimiliki atau disusun oleh investor, perusahaan investasi, atau instansi keuangan. Nah, portofolio optimal ialah portofolio dengan kombinasi pengembalian tertinggi dengan risiko terendah. Yang terakhir, model indeks tunggal. Model indeks tunggal bisa disederhanakan dengan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter input yang diharapkan dalam perhitungan model Markowitz. Nah, model indeks tunggal dipilih karena model Markowitz tidak mempertimbangkan aset bebas risiko, tetapi portofolio optimal terlihat berbeda jika pinjaman dan simpanan bebas risiko tidak tersedia. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk membandingkan kinerja portofolio yang dibentuk pada saham-saham yang terdaftar dalam indeks IDX, BUMN 20 dan Infobank 15 dengan single index model. Baik, saya Tera Putri akan melanjutkan materi. Investasi merupakan komitmen dari sejumlah dana atau dari sumber dana lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dengan memperoleh nilai yang lebih tinggi, maka dana investasi harus ditempatkan pada aktivasi yang produktif. Untuk tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi sering disebut dengan return. Nah, return sendiri terbagi menjadi dua, yaitu return realization dan return yang diharapkan. Untuk return realization adalah return yang telah terjadi, sedangkan return yang diharapkan adalah return yang diharapkan oleh investor yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi ada dua faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu tingkat pengambilan dan resikonya. Dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan.
yaitu pertama menentukan kebijakan investasi. Jadi investor harus menentukan tujuan investasi yang dilakukan. Terdapat hubungan yang erat antara return dan risiko investasi, sehingga investor tidak dapat mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya karena pada dasarnya investasi dilakukan mengandung risiko yang merugikan. Kedua yaitu analisis sekuritas. Jadi investor melakukan analisis secara individual maupun kelompok surat berharga. Ketiga yaitu membentuk portofolio. Tahap ini menyangkut identifikasi terhadap sekuritas-sekuritas yang akan dipilih dan besar proporsi dana yang ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyaknya sekuritas atau investasi surat berharga dimaksud untuk mengurangi risiko yang akan ditanggung. Keempat yaitu melakukan revisi portofolio. Jadi ini tujuan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap portofolio apabila diperlukan. Jadi hal ini dilakukan investor jika di dalam portofolio yang tidak optimal atau tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Yang kelimanya itu evaluasi kinerja portofolio. Jadi investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio baik pada aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Portofolio adalah kumpulan suatu instrumen investasi dibentuk untuk memenuhi suatu sasaran umum investasi. Sasaran dari suatu portofolio investasi ini tentunya sangat tergantung dari investasi masing-masing investor. Jadi tujuan pembentukan portofolio ini meminimalkan tingkat resiko yang dihadapi jika jumlah saham yang dimasukkan ke dalam portofolio semakin bertambah, katakanlah sejumlah N, maka rumus untuk menghitung standar deviasi portofolio yaitu varian return portofolio itu sama dengan sigma N sampai dengan I sama dengan 1 bobot dana yang diinvestasi pada sekuritas I kuadrat dikali dengan varian return sekuritas I kuadrat ditambah dengan sigma N sampai I sama dengan 1 dikali dengan sigma N sampai I sama dengan 1 bobot dana yang diinvestasi pada sekuritas I dikali dengan bobot dana diinvestasi pada sekuritas J dikali dengan covariance antara return sekuritas I dan J. Kemudian untuk portofolio sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk portofolio efisien yaitu portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan risiko tertentu, atau pemberian risiko terkecil dengan return ekspektasi tertentu. Portofolio efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Yang kedua yaitu portofolio optimal. Jadi portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan model indeks tunggal. Untuk menentukan portofolio optimal dengan model ini pertama kali dibutuhkan yaitu menentukan portofolio efisien. Jadi portofolio optimal adalah portofolio yang efisien. Investor yang lebih menyukai risiko yang lebih memilih portofolio yang dengan return yang tinggi dengan bayar risiko yang lebih tinggi juga dibanding dengan investor yang kurang menyukai risiko. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Rizkul dengan NIM 6060119047. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi menggunakan sumber data berupa data sekunder. Data yang digunakan merupakan closing price atau harga penutup dengan sumber data yang diperoleh dari website
Yahoo Finance yang beralamatkan itu yahoo.finance.com dan Badan Pusat Statistik yang beralamatkan di www.bps.go.id. Nah, populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdapat pada situs Yahoo Finance dengan sampel IDX BUMN 20 dan Infobank 15 dari periode 2017 sampai dengan 2021 dengan data saham mingguan. Dengan menggunakan data saham mingguan. Adapun yang diperoleh itu PT Adikarya, PT Antam Aneka Tambang, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan dari Infobank 15 itu ada BRI Bank, BNI Bank, Penin Bank, BWS Bank. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Vita. Di sini saya akan menjelaskan model indeks tunggal atau single index model. William Sharp mengembangkan model yang mana disebut model indeks tunggal. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan model Markowitz. Adapun parameter-parameter input untuk menganalisis portofolio menggunakan model Markowitz adalah return ekspektasi yang dilambangkan dengan ERI, varian dari sekuritas dilambangkan dengan sigma I kuadrat, dan kovarian antar sekuritas yang dilambangkan dengan sigma IJ. Kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menyederhanakan masalah. Yang pertama, kesalahan residu dari sekuritas KI tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas KJ, atau EI tidak berkovari dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Yang kedua, EI tidak berkovari dengan return index pasar yang dilambangkan dengan RM. Jadi keakuratan model indeks tunggal ini tergantung pada seberapa besar asumsi-asumsi tersebut di atas realistis. Bila asumsinya realistis, maka model tersebut menjadi akurat, demikian pula sebaliknya. Jadi dalam model indeks tunggal ini terdapat analisis portofolio yang mana dapat digunakan untuk menganalisis portofolio. Jadi analisis ini menyangkut perhitungan return ekspektasi portofolio dan juga risiko portofolio. Jadi return ekspektasi ini merupakan suatu portofolio yang dimana rata-ratanya tertimbang dari return ekspektasi individual sekuritas. Untuk rumusnya yaitu ERP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari WI dikali ERI. Dan untuk rumus risiko portofolionya yaitu sigma I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali sigma M kuadrat ditambah sigma EI kuadrat. Untuk menghitung portofolio yang optimal diperlukan data-data yaitu return ekspektasi, beta, dan risiko tidak sistematik untuk masing-masing sekuritas. Saya Muhammad Ikhlas Saputra. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis yang akan digunakan oleh peneliti berkaitan dengan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, sifat data, dan kemampuan peneliti. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data itu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai return realisasi atau expected return masing-masing saham, yaitu RI sama dengan PTI dikurang PTI dikurang 1 ditambah DTI per PTI dikurang 1. Selanjutnya, menghitung expected return dari masing-masing saham, yaitu expected RI sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N RIT per N. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung return realisasi pasar atau RM dan return ekspektasi pasar atau expected RM dengan dasar IHSG. Yang pertama, RMT sama dengan IHSG T dikurang IHSG T kurang 1 per IHSG T dikurang 1. Kemudian expected return dari pasar ERM, yaitu ERM sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai M RM per N. Yang keempat, menghitung beta dan alpha masing-masing saham, yaitu beta I sama dengan
standar deviasi IM per standar deviasi M pangkat 2, yang dimana standar deviasi IM itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung RI dikurang expected RI dikali RM dikurang expected RM, expected return dari RM per N. Dan standar deviasi dari M pangkat 2 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung RM dikurang expected return dari RM pangkat 2 per N. Selanjutnya kita akan menghitung alfa, yaitu alfa I sama dengan expected return I, expected return dari RI dikurang beta I dikali expected return dari RM. Selanjutnya menghitung risiko investasi. Dalam menghitung risiko investasi ini ada dua, yaitu menghitung varian dari kesalahan residu dan menghitung varian return. Yang pertama, menghitung varian dari kesalahan residu, yaitu standar deviasi EI pangkat 2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N, sedangkan varian return yaitu standar deviasi I pangkat 2 sama dengan beta I dikali standar deviasi M pangkat 2 ditambah standar deviasi EI pangkat 2. Selanjutnya menentukan return bebas risiko atau RBR. RBR ditentukan oleh tingkat BI rate bulanan selama periode 2013 sampai 2015. Besarnya RBR merupakan rata-rata suku bunga selama periode penelitian. Selanjutnya yang ketujuh, menghitung excess return to beta ya atau ERB. Di sini ERBI sama dengan expected return RI dikurang RBR atau return bebas risiko per beta I. Yang kedelapan, menentukan nilai AI dan BI, yang dimana AI itu sama dengan expected return dari RI dikurang return bebas risiko dikali beta I per standar deviasi EI pangkat 2, dan juga BI itu sama dengan BI pangkat 2 per standar deviasi EI pangkat 2. Yang kesembilan, menghitung cut off point atau CI sama dengan standar deviasi E pangkat 2 sigma J sama dengan 1 sampai I dikali AJ per 1 tambah standar deviasi M pangkat 2 sigma J sama dengan 1 sampai I BJ. Besarnya C tanda kutip pada nilai CI, di mana nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari CI. Sekuritas yang membentuk portofolio optimal adalah sekuritas dengan nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik C. Yang ke-10, menentukan besarnya proporsi masing-masing sekuritas dalam portofolio optimal, yaitu WI sama dengan ZI per sigma J sama dengan 1 sampai K ZJ, yang dimana ZI itu mempunyai rumus sama dengan beta I per standar deviasi EI pangkat 2 dikali ERBI dikurang C. Yang selanjutnya yang ke-11, menghitung alfa dan beta portofolio, yaitu yang pertama kita menghitung alfanya dulu, alfa P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali WI dikali alfa I. Selanjutnya beta P, beta portofolio sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N WI dikali beta I. Yang selanjutnya nomor 12, menentukan return ekspektasi portofolio, yaitu ekspektasi portofolio TERP sama dengan alfa P ditambah beta P dikali expected return M. Selanjutnya menghitung risiko portofolio, yaitu standar deviasi P pangkat 2 sama dengan beta P pangkat 2 dikali standar deviasi M pangkat 2. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio dengan indeks Treynor, yaitu TP sama dengan R bar P dikurang RBR atau return bebas risiko per beta P. Yang selanjutnya, ketika kita sudah melakukan analisis data di atas, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan saham yang seharusnya dipilih dalam berinvestasi dari perhitungan portofolio optimal. Nabila Syukri, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Pada slide yang tertampil terdapat dua tabel, di mana kedua tabel ini merupakan komposisi dari portofolio IDX BUMN 20. Di mana pada portofolio IDX BUMN 20 digunakan 4 saham. Yang pertama adalah saham Adikarya atau ADHI, Aneka Tambang atau ANTM, Wika atau Wijaya Karya, WSKT atau Waskita Karya, di mana diperoleh nilai ZI. Nilai ZI ini merupakan nilai yang digunakan untuk memperoleh bobot atau komposisi dari masing-masing saham, sehingga diperoleh nilai WI atau bobot
pada saham ADHI yaitu 0,232 atau 23,2%, untuk ANTM 0,2409 atau 24,1%, untuk WIKA 0,2958 atau 29,6%, dan untuk WSKT 0,2308 atau 23,1%. Sehingga jika ditotalkan WI ini maka diperoleh nilai 1 atau 100%. Untuk expected return atau nilai hasil pengembalian harapan, di mana untuk HADI diperoleh nilai minus 0,0063, untuk ANTM 0,0063, untuk WIKA minus 0,0006, untuk WSKT minus 0,00251. Dari nilai tersebut, maka diperoleh nilai ERP, di mana rumus ERP ini merupakan bobot dikali expected return masing-masing, sehingga diperoleh untuk ADHI minus 0,00015, untuk ANTM 0,0015, untuk WIKA minus 0,00018, untuk WSKT minus 0,0058. Jika dijumlahkan ke seluruh portofolio masing-masing, maka diperoleh 0,000627 untuk portofolio atau return portofolio harapan dari IDX BUMN 20. Selanjutnya pada tabel di samping juga masih komposisi dari portofolio IDX BUMN 20, di mana nilai beta I ini merupakan nilai sigma masing-masing saham dibagi dengan sigma pasar, sehingga diperoleh untuk beta I ADHI yaitu 2,17, untuk ANTM 1,91, untuk WIKA 2,12, untuk WSKT 1,95. Selanjutnya diperoleh nilai beta portofolio, jumlahnya yaitu 2,03293. Pada kolom selanjutnya ada sigma EI yang merupakan varian residual atau kesalahan residu, di mana diperoleh masing-masing sigma EI pada saham. Kemudian untuk WI kuadrat dikali sigma EI atau proporsi pangkat 2 dikali dengan varian residu diperoleh nilai total 0,001315. Nah, berdasarkan kedua tabel di atas, maka dapat diperoleh expected return portfolio sebesar 0,00627 atau 0,627%, yang berarti berada di atas expected return dari saham ADHI, WIKA, dan juga WSKT. Sementara beta P yang merupakan ukuran risiko sistematik sebesar 2,03293, yang berarti berada di bawah beta ADHI dan juga beta WIKA. Dengan risiko total yang diperoleh dari rumus beta portofolio kuadrat dikali sigma pasar kuadrat ditambah dengan seluruh jumlah WI dikali sigma EI, sehingga diperoleh 0,00334 atau setara dengan 0,33%. Sehingga untuk sigma P atau risiko yang diperoleh dari portofolio sebesar 0,33%. Saya Andi Rizka Sania. Selanjutnya saya akan menjelaskan portofolio yang kedua, yaitu portofolio Infobank 15, di mana portofolio ini terdiri dari 4 saham, yaitu saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia, BBNI, Bank Negara Indonesia, BNBN, Bank Pan Indonesia, dan SDRA, Bank Wori Saudara Indonesia. Di mana pada tabel pertama dapat kita lihat nilai expected return dari masing-masing saham, di mana dari 4 saham terdapat nilai 3 saham yang bernilai positif, artinya mengindikasikan mampu memberikan keuntungan bagi investor, di mana saham BBRI memiliki nilai expected return yang tertinggi yaitu 0,03039, dan saham SDRA memiliki nilai expected return yang terendah yaitu minus 0,00036. Selanjutnya untuk nilai WI atau nilai proporsi, di mana didapatkan dari nilai set I masing-masing saham kemudian dibagi dengan nilai total keseluruhan set I, di mana pada portofolio ini tersusun dari 34,63% saham BBRI, 27,22% saham BBNI, 22,77% saham PNBN, 15,37% saham SDRA. Selanjutnya pada tabel kedua dapat kita lihat nilai beta I di mana keempat saham nilai betanya bernilai positif, menunjukkan bahwa
dapat diartikan bahwa saham-saham tersebut bergerak sesuai dengan pasar. Dari 4 saham terdapat 3 saham yang memiliki nilai beta yang lebih besar dari 1. Artinya saham tersebut memiliki kenaikan return saham yang lebih tinggi daripada kenaikan return pasar. Selanjutnya nilai beta portofolio atau risiko sistematisnya diperoleh 1,301862, di mana di sini bernilai positif, artinya setiap kenaikan return pasar juga akan diikuti dengan kenaikan return portofolio. Selanjutnya nilai varian residual errornya, di mana ada 4 saham bernilai positif, menunjukkan bahwa masing-masing saham memiliki risiko tidak sistematis yang mempengaruhi perusahaan secara individual. Semakin besar nilai varian residual error, maka semakin besar risiko tidak sistematis yang harus ditanggung oleh investor atas suatu saham. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai expected return portofolio sebesar 0,00189 atau 0,189%, yang berarti di sini nilai portofolio ini lebih besar dibanding nilai expected return dari saham PNBN dan SDRA. Kemudian adapun nilai risiko total diperoleh 0,0015. Selanjutnya evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk mengevaluasi apakah return portofolio mampu memberikan return di atas return acuan yang dijadikan benchmark, dalam hal ini IHSG. Metode yang digunakan di sini yaitu indeks Raynor yang menggunakan patuk duga security market line. Pada indeks Raynor dihitung berdasarkan risiko sistematisnya atau nilai beta portofolionya. Adapun rumusnya yaitu nilai expected return dikurang dengan risk free kemudian dibagi dengan nilai beta portofolio. Akan dimana di sini untuk indeks senior IDX BUMN 20 dihasilkan minus 2,269, kemudian untuk portofolio kedua yaitu minus 3,542. Kinerja portofolio yang dijadikan benchmark adalah kinerja pasar IHSG, yaitu yang bernilai indeks seniornya itu minus 4,61241. Sehingga jika dilihat kedua portofolio berada di atas kinerja pasar sehingga dinyatakan memiliki kinerja yang baik. Jika dibandingkan antar portofolio, kinerja antar portofolio di mana di sini IDX BUMN 20 memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Infobank 15. Baik, selanjutnya dari file project ini kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu komposisi saham pada portofolio yang dibentuk IDX BUMN 20 adalah untuk PT Adikarya sebanyak 23,2% dan PT Antam sebanyak 24,1% dan PT Wika sebanyak 29, Wijaya Karya sebanyak 29,6% dan untuk PT Waskita Karya sebanyak 23,1%. Sementara itu untuk portofolio Infobank 15 adalah untuk saham BRI Bank sebanyak 34,7% dan untuk BNI Bank sebanyak 27,2% dan Penin Bank itu sebanyak 22,8%. Yang terakhir itu BWS Bank itu dari 15,3%. Adapun return atau imbalan hasil yang diperoleh dari portofolio IDX BUMN 20 sebesar 0,0627% dengan risiko 0,33% dan untuk return portofolio Infobank 15 itu 0,189% dengan risiko 0,15%. Nah, jika dibandingkan dari kinerja kedua portofolio ini, maka hasil menunjukkan bahwa kinerja portofolio yang terbentuk dari indeks Infobank 15 lebih baik daripada portofolio yang terbentuk dari IDX BUMN 20. Nah, hal ini kita lihat dari hasil dari returnnya.
returnnya dari Infobank 15 memperoleh return yang lebih tinggi dengan risiko yang dapat dikatakan lebih rendah daripada IDX BUMN 20. Nah, mungkin itu saya kesimpulan dari kelompok kami. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.